Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Nufikes, Nurul Fikri Podcast. Di luar Nurul, gak habis Fikri. Nufikes, Nufikes, temani kita dalam tawa. Nufikes, Nufikes, di luar Nurul kita juara. Halo Nufitins, kembali lagi ke Nufikes. Kali ini bersama saya Faizan dan saya Radit. Pada episode sebelumnya, episode kedua, kita ditemani oleh Kak Raisya Nadifa dari 9D sebagai narasumber dan ditemani oleh Amira serta Najwa sebagai host. Dan untuk Nufikes episode hari ini, kita akan ditemani oleh dua alumni SMP ITN Nurul Fikri yang berprestasi di bidang pramukaan dan juga memiliki hobi mendaki. Langsung saja kita sambut Egi dan Gifar. Silakan masuk. Teman-teman, kita teman bukan? Oke. Teman dong. Iya, teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi jalan dari SMA ya? Enggak, Kak, kita jalan dari parkiran aja. Jalan dari parkiran. Naik mobil. Naik mobil Maksudnya sini. bergeraknya dari SMA Nurul Fikri ke sini kan? Iya. Iya. Oke. Masih waras? Masih Alhamdulillah. Nanya aja. Alhamdulillah, perlahan-lahan lah Dikit. menuju lebih baik. Emang iya. Sebenarnya mah nggak baik-baik. Jadi buat penonton yang belum tahu, boleh diceritain latar belakangnya gimana? Ya, kenalin aku Egi. Jadi aku nih sebenarnya alumni SMP ITN Nurul Fikri. Kemudian aku juga tergabung dalam organisasi dalam pramuka SMP ITN Nurul Fikri dan jadi pramgar. Ya. Next. Perkenalkan semuanya teman-teman, nama aku Gifari Patrianda. Jadi dulu aku alumni di SMP ITN Nurul Fikri angkatan ke-26. Dulu aku tuh jadi anggota di organisasi Dewan Penggalang, sama juga sering buat bikin acara-acara sendirilah sama Egi dan teman-teman yang lain. Oke. Nah, kita dengar-dengar kalian ini emang punya minat, punya hobi banget di pendakian ya? Iya. Boleh Iya. diceritain nggak? Kira-kira awal mulanya tuh gimana? Awal mulanya nih. Ya. Jadi awal mulanya itu kita mulai pendakian tuh pas lagi Maulid Nabi. Pas Maulid Nabi kan harusnya masuk sekolah tuh. Iya. Cuman kita bolos. Kita Astagfirullahaladzim. buat naik pendakian. Nggak bolos, Oke. izin. Karena kita juga bawa gurunya. Pak Guru. Iya, betul. Jadi waktu itu tuh udah rencana kan dari jauh-jauh hari. Terus kita nemu tuh ada Maulid Nabi yang ternyata tanggalnya tuh tanggal kejepit. Jadi akhirnya abis itu koordinasi sama Pak Muli, akhirnya sama beberapa sama si teman yang lain berangkat. Ya, terus kita berangkat tuh waktu berlima ya. Iya. Si aku, Gifari, Rio, Pak Muli sama temannya Pak Muli namanya Kang Jaka. Oh iya. Bang Jack. Bang Jack lah manggilnya. Oke. Terus kita berangkat dari Meponya dari rumahku, jalan tuh ke Ngumpul dulu tuh. Ya, ngumpul dulu. malamnya. Oke. Malamnya ngumpul, terus malam itu juga kita langsung berangkat ke base camp Oke. di Gunung Putri ya. Ya, Gunung Putri. Gunung Putri. Enggak di Putri. Iya, Cianjur. pokoknya di Putri. Nah, di base camp Putri, ya udah paginya baru berangkat di hari Jumat. Ya, jadi waktu itu start pendakian sekitar jam 7 pagi lah. Jadi kita tuh nyampe di base camp kan tengah malam tuh. Gak mungkin lah langsung start pendakian. Jadi kita tidur dulu di base camp, habis itu jam 7 paginya baru setelah persiapan berangkat naik. Gitu. Terus kan kalau misalnya estimasi pendakian ya, itu kan sekitar 8 jam ya. Ya kurang lebih. Ya cuman kita karena namanya pertama kali naik gitu kan, jadi 10 jam gitu. Oke. Lumayan lah. Lumayan. Ya. Ambil santai sama Santai. Iya. ada kejadian-kejadian Apa kecil. Apa Ya. tuh? Apa ya? Orang tuh kan kalau capek cuma istirahat, duduk, minum. Iya. Ini sempat-sempatnya tidur gitu loh pendakian. Gak tahu sih tapi siapa sih itu? Boleh ini ya? Siapa tuh yang tidur? Nggak tahu siapa. Oke. Kita nggak Gak perlu usah sebut merek lah ya. Nggak usah lah. Gak usah. Gak usah sebut merek. Ceritanya jadi lagi istirahat terus tiba-tiba ketiduran gitu. Ya jadi karena nggak kuat nanjak tuh orang itu tuh per tiap 5 langkah tuh minta istirahat. Terus di setiap istirahatnya tuh kalau kelamaan bisa tidur. Mm-mm. Wow.
Padahal udah diwanti-wanti tuh jangan tidur. Jangan tidur. Alasannya mah sebenarnya simple, orangnya itu kagak mau inian, kagak mau apa terlalu capek. Lanjut. Jadi waktu itu kan nyampe tengah malam tuh, otomatis orang kan masih ngantuk. Iya kan? Iya benar. Betul. Kan di mobil kan nggak bisa tidur. Ya, jadinya benar. kita memanfaatkan waktu di trek buat tidur. Bener tuh. Lupa kasur aja kayaknya itu dah. Iya, kan ada Bawa kasur carrier. Oh Iya, benar. carrier-nya jadi kasur ya. Iya. Udah itu lengkap kalau carrier mah. Jadi bantal juga bisa. Carrier mah ini ya multifungsi ya. Ya. Sebelum pendakian itu kan sebenarnya udah ada hobi mendaki belum sih? Atau udah ada? Itu kalau aku ya pendaki itu baru pas itu. Baru pas Mendaki. itu? Soalnya diajakin sama dikompor-komporin nih sama Givari Oke. buat mendaki. Udah ikut-ikut aja lah sesama. Soalnya kita sama-sama pramuka gitu kan. Ya udah kan udah kelak gitu ikut mendaki. Kalau aku sih sebenarnya buat pendakian itu yang pertama kali ya ke Gunung Gede itu. Jadi dari awal dari dulu tuh sebenarnya udah suka ikut kegiatan kayak trekking atau jalan-jalan gitulah ke curug-curug atau inian. Cuma kalau buat ngedaki gunung gitu belum. Akhirnya setelah diajak Pamuli sama dikompor-komporin Pamuli itu akhirnya bisa. Akhirnya kan ada rencana dan ada pemandunya lah. Iya, Jadi betul. sama Pamuli Ada tour guide lah ya. ya langsung Jadi berangkat lah aman. sama Pamuli. Nah, Setelah estimasi biayanya ternyata dikiranya kan awalnya mahal. Ternyata ya udahlah cukup. Tapi itu hitungannya mahal nggak sih? Oke lah ya. Ya, itu mah lumayan. Gimana? Mahal apa? Kalau Sedang. kalau sama di Jawa Barat ya harganya emang segitu kalau di Jawa Kalau Barat. Oh, standar. kalau untuk di gunung-gunung Jawa Barat emang harganya Emang lebih mahal. relatif agak mahal soalnya gunung-gunung itu kan dijadiin sebuah tempat wisata Iya, juga. gunung wisata ya itu. betul. Iya. Makanya. Nah, dengar-dengar kalian nih mendakinya ini ya sama suatu kelompok namanya Kepiting Rimba. Asal mulanya dari situ juga. Iya. Ya bisa dibilang begitu. Kenapa namanya Kepiting Rimba? Oke. Jadi ceritanya ini Egi yang punya ceritanya. Oh iya. Oke, gimana, Jadi kan, gimana? untuk pendakian kedua kita tuh ya sama kelompok-kelompok yang tadi berlima. Lo itu naik ke Gunung Pangrango. Ya, lagi di Cuman Pangrango. kita nambah anggota lagi nih si Raufan sama Sena. Ya. Itu nambah anggota. Terus kita ke puncak. Dari puncak ya benar dari puncak. Kita turun terus turun tuh. Nah, terus Givari sama si Rio tuh emang jalannya emang lebih cepet gitu. Sementara kita yang itu belakangan jalannya. Udahlah kita misah aja nggak apa-apa. Soalnya Givari sama Rio juga ada tour guide-nya juga gitu. Udah jadi aku kan jadi sisanya aku Raufan, Sena, Pamuli, Kang Jaka sama orang tua aku berdua gitu. Udah kita jalan agak belakangan. Emang kita jalannya pelan-pelan aja yang penting nyampe gitu. Terus turun. Kan kalau Pangrango itu turun ke posnya itu ke pos Kandang Badak itu tuh jalannya itu emang kayak agak sedikit Ya, curam agak gitu curam gitu ya. Terus ya karena curam itu kita nggak bisa yang jalan seenaknya gitu. Jadi ya kita pakai teknik-teknik itu. Jalan pelan-pelan. Terus Jalannya tapi bukan kayak jalan langsung biasa. ke depan. Jalannya miring. ke samping miring. Itu terus biarnya supaya pertama kan kalau turun tuh kan dengkulnya yang pertama sakit tuh. Ya. Nah terus kita juga bawanya itu anggota berat tuh. Iya, Umur-umurnya. Jadi jalannya pada miring-miring semua gitu karena udah dengkulnya pada sakit-sakit Lah, semua. betul. Terus si Kang Jakanya tuh Bang Jack nyeletuk namanya kepiting kan kita kalau mirip tuh mah jalan kepiting tuh. Udah nyeletuk tuh bilangnya kepiting rimba gitu. Nah, dari awal mulanya tuh ya gitu kepiting rimba dari nyeletuknya si Bang Jack gitu. Singkat sebenarnya ya. Iya, singkat. Tapi dengan ujung-ujungnya itu bermakna banget sih. Sampai sekarang masih kepake. Kita pendaki musiman. Ya, harus nunggu liburan. Iya. Libur semester. Ngomong-ngomong, kalian tuh udah berapa kali trekking sih sama kemana aja? Kalau trekking yang bareng-bareng ya Trekking bareng-bareng sih. Yang pertama kalau misalnya sama Kepiting Rimba itu karena pembuat tercetusnya itu di Gunung Pangrango ya. Kalau dari Kepiting Rimba mungkin di Gunung Pangrango itu. Cuma kalau dari bertiga nih aku Rio, Egi. Nah, itu pendakian sebenarnya udah dari yang Gunung Gede tadi itu. Jadi sebenarnya kita udah sering bukan sering sih. udah beberapa kali. Udah beberapa kali lah jalan bareng. Cuman memang kita nggak ada namanya aja. Iya. Itu. Kalau yang nggak ada namanya itu udah berapa kali tuh? Ya yang nggak ada namanya itu tuh Ya. dari Gunung Gede itu.
Gunung Gede. Awalnya sih nama grup WA-nya sih OTW Gunung Gede. Ya. Oke. Terus kalau misalnya kan habis itu kan ke Pangrango, ya udah tinggal Ganti ubah lagi. nama jadi OTW OTW Gunung Gunung Pangrango. Pangrango. Ya, jadi sekarang untuk kondisinya masih OTW gunung tanda tanya. Ya, OTW gunung mana aja lah gitu. Rencana mau ke gunung mana lagi habis ini? Mau kemana Gap? Wacana sebenarnya banyak sih. Egi nawarin Ciremai, terus teman-teman baru di SMA juga ada yang ternyata juga punya hobi-hobi sama. Jadi ada yang nawarin ke Gunung Merbabu, ada yang nawarin ke Sindoro, ada yang ke Sumbing. Cuma buat itu sih sebenarnya masih dipikirin ntar ya, soalnya kita masih mikirin buat ujiannya juga. Jadi masih ada hal-hal yang harus dipikirin juga. Jadi untuk pendakian mungkin dipikirinnya pas udah mepet-mepet lah, soalnya kalau kata orang-orang kan semakin mepet biasanya kemungkinan terjadinya semakin Ya. gede kan. Makin mepet makin jadi. Iya. Nah. Kalau diwacanain jauh-jauh biasanya ntar tiba-tiba hilang. Iya, gagal. Ya. Jadi kalau gunung OTW ya Ciremai sih atau Merbabu Sindoro. Merbabu ya. Keluarga Lagi kan tutup tapi. emang lagi tutup. Buka lah. Ya udah ntar pakai jalur ilegal aja. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau kalian ke gunung tuh kalian tuh harus nyiapin apa aja sih? Ada tips gak nih buat kalau yang pendakian baru pemula gitu? Jadi mau ke gunung harus bawa apa aja atau gimana? Terus ada persiapan khusus gitu untuk Persiapan ya. masing-masing gunung? Ya sebenarnya basic aja sih, kayak misalnya peralatan buat tidur itu biasanya pakai sleeping bag sama matras. Terus peralatan masak itu ya bawa kompor sama bawa bahan-bahan makanannya, bawa piring, pisau gitu-gitu. Terus sebenarnya peralatan mandi sih kepakainya tuh kalau misalnya kita lagi di base camp habis naik gunung kan kita nginep tuh, nggak mandi kan di gunungnya, jadi kita mandinya di base camp itu. Tuh terus ya peralatan sholat lah, terus peralatan pribadi juga kayak obat-obatan atau baju gitu. Terus ya pasti yang penting tuh tenda sih juga. Kalau nggak ada tenda kita mau tidur di mana gitu kalau nginep. Nggak ada yang tambah. Ya, sebenarnya kalau buat tips and trick sih lumayan banyak ya. Misal contohnya kalau misalnya buat tips and trick itu ada kayak layering teman-teman buat lagi di gunung gitu. Jadi ada namanya itu base layer, inner, mid layer sama outer. Itu tuh penting buat ngejaga suhu teman-teman di gunung biar gak drop. Jadi dari base layer itu tuh biasanya teman-teman harus pilih baju-baju yang quick dry supaya di gunung itu posisi kita nggak dingin. Karena kalau misalnya ternyata basah terus kita kedinginan, gejala hipotermia itu bisa terjadi kan. Jadi kita daripada harus mengobati kan lebih baik mencegah aja. Iya. Terus ada inner layer. Jadi inner layer itu tuh biasanya pakai jaket-jaket tipis, tapi jaket-jaket tipis yang gampang dibawanya lah. Jadi misal kalau ngedaki terus suhunya udah mulai dingin, biasanya pakai base sama inner aja. Nah, kalau mid layer kan buat menjaga suhu tuh. Itu biasanya kalau aku makainya mid layer itu kalau lagi tidur atau lagi posisi statis, jadi lagi nggak bergerak. Supaya suhunya itu nggak keluar. Terus ada lagi yang terakhir itu outer. Jadi outer itu biasanya jaketnya itu tahan air sama tahan udara. Jadi buat ngeblok angin dan air juga biar kita nggak basah di gunung. Tapi itu sesuai situasi kondisi juga nggak sih? Iya. Jadi nggak semua gunung harus menggunakan inian layering yang kayak gitu sih. Soalnya kalau misalnya kita kebanyakan layering juga gitu, kalau misalnya perjalanan kan kita juga ngeluarin panas kan. Iya. Jadinya kalau Berat ya? kebanyakan itu kan malah kepanasan Iya, malah gitu, kepanasan. malah keringetan, malah bikin Iya. capek. Iya. Kalau aku sih biasanya ya basic aja sih, aku pakai baju jersey atau nggak baju yang quick dry aja. Itu kalau misalnya perjalanan mendaki dari base camp buat ke tempat campingnya di atas gitu. Kalau kan masih di MDPL masih rendah tuh kan. Iya. Jadi belum terlalu dingin. Sebenarnya yang krusial sih malamnya aja kan, Iya. soalnya kita diam gitu Iya. tidur. Di posisi statis itu justru malah kalau kedinginan makin bahaya. Nah itu sebenarnya manfaatnya lebih ke arah situ sih. Oh iya. Di banyak pendakian atau trek yang udah kalian lakukan, ada struggle atau hal menarik nggak di situ yang bisa diceritain? Selain yang itu ya, selain ketiduran. Iya, oke. selain yang ketiduran itu. Dari Givari duluan aja deh. Jadi dari cerita yang tadi ketiduran itu tuh kan otomatis nama saya kan tercoreng ya. Iya betul, lah sebut merek. Di Sebut bener Sebut merek. Iya, sebut merek. Blunder ya. Aduh.
Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi nama saya yang tercoreng itu tuh akhirnya saya butuh kesempatan kedua lah Oke. buat ngebuktiin kalau misalnya orang saya kuat kok. Balas dendam. Akhirnya di pendakian Pangrango itu tuh dijadikan buat aku tuh misi balas dendam. Ibaratnya tuh kayak kemarin-kemarin udahlah dianggap jadi beban, ditinggal. Ya akhirnya di Pangrango itu dengan persiapan yang lebih matang, yang jelas sama dengan trek yang sebenarnya lebih panjang, cuma karena elevasinya itu kehitungnya Dikit-dikit landai ya, landai, jadi nggak begitu yang curam banget, nggak yang kayak gini. Ya. Ya. Jadi buat aku ya lumayan enak lah, akhirnya bisa dapat speednya di situ, akhirnya temponya juga dapat. Jadi buat Pangrango itu cocok lah. Terus sebenarnya kalau waktu itu kan di Gede agak struggle di Surya Kencana kan, soalnya anginnya lumayan. Jadi waktu itu tuh kesalahanku waktu di Gede itu adalah windbreakernya aku tembus. Jadi waktu itu langsung kedinginan begitu ditabrakin sama angin di Surya Kencana kan. Pas ketiduran akhirnya juga agak menggigil, jadi otomatis tidur nggak nyenyak. Pas summit juga jadi kecapean. Ya. Kecapean ya. Terus akhirnya di Pangrango dengan medan yang sebenarnya lebih friendly lah menurut aku, jadi why not gitu. Akhirnya aku jadi bisa lebih cepat di situ lah. Sama pas waktu turun ya, jadi aku sama Rio waktu itu kan hujan ya. Iya. Waktu kita turun dari Pangrango tuh kondisinya hujan dari kan waktu lagi di pos pemandangan air panas ya. Iya dari Ya, situ. pos pemandangan air panas tuh kita kehujanan. Ada dua pilihan waktu itu. Waktu itu adalah stay dulu nunggu agak redaan atau tabrak aja hujannya. Jadi ya udah. Aku sama Rio waktu itu Yolo. langsung aja kita tabrak, kayak kita tinggal yang lain di belakang. Berdua doang gitu. Iya berdua. Jadi waktu itu tuh guide kita sebenarnya udah jalan bareng. Habis itu guide yang nungguin yang lain. Aku sama Rio kan ngerasa treknya kan sama kayak kemarin, ya udahlah kenapa ini aja. Biar bisa cepet nyampe di base camp, bisa langsung selonjoran lah. Ya udah akhirnya waktu itu aku tinggal guide-nya buat nungguin teman-teman yang ada di belakang. Masuk Egi, Sena, Rovan sama rombongan kelas berat. Yang ini. Ya akhirnya sampai di base camp. Udah lebih cepet sih. Ya oke. Terus kalau dari aku tuh ada dua-duanya di Pangrango. Oke. Kan yang pas aku udah kepisah nih sama Givari Ridwan sama si gate-nya itu, Iya. Rio juga. Udah tuh aku, Rovan sama Sena kan sama kelas berat. Oh iya. Nah, itu kan Betul. jalan barengan tuh. Terus kalau di jalan dari pos kandang badak tuh tempat campnya, Iya. udah ke puncak itu jalannya tuh banyak cabang-cabangnya gitu, tapi tujuannya juga tetap sama gitu. Nah udah, terus suatu-waktu kita ketemu jalan cabang yang lurus itu jalannya emang agak lebih mendatar. Terus tapi yang ke kiri tuh jalannya kayak langsung turun gitu loh. Terus kan aku soalnya orangnya masih agak ingatan jalan gitu kan. Terus ya udah aku mikirnya oh ini jalannya lurus nih ke depan nih. Udah aku bertiga sama Sena sama Rovan kita lurus. Tapi habis itu yang kelas berat mau nyobanya lewat yang kiri itu yang langsung turun ke bawah. Oh iya. Terus kan kalau jalan-jalan kayak gitu kan kayak kepisah Curang. dikit, kepisah dikit langsung nyatu lagi kan, ketemuan lagi. Nah terus tuh aku bertiga tuh jalan udah lama nih, udah 5 menitan lebih, Iya. nggak ketemu sama kelas berat Loh. gitu. Terus kan Nggak ada. ya kita sebenarnya aku tuh positif aja tuh, ini paling juga ketemu ntar di bawah gitu Iya. kan. Soalnya dari beberapa tuh juga masih ada orang yang naik ke atas gitu. Nah cuman kan namanya si Sena gitu kan yang pertama kali gitu. Jadi dia masih agak takut dikit, padahal aku udah bilangin gitu juga. Ya soalnya kan di gunung gitu kan ya kepisah. Iya. Terus kan orang tuh kalau misalnya naik gunung tuh kan yang ditanyain kan berapa lama lagi tuh ke puncak tuh. Ini nanyainnya berapa lama lagi sampai ke bawah gitu. Ini kan kayak kebalik gitu. Agak lain. Ya tapi ya biarin aja kan namanya pertama kali gitu. Iya. Terus jalan. Ya udah tapi aku sempat-sempatnya tuh kita foto bertiga yuk selfie gitu. Kali-kali terakhir gitu. Kayak gitu. Udah tuh foto bertiga cekrek. Jalan bentar. Tahu-tahu tuh ada rombongan orang bawa carrier, dia mau nginep mau camp di atas juga. Dia nanyain gini, Egi gitu manggilin. Terus
Terus aku nanya, iya kak, aku Egi. Terus kamu Egi ya? Iya kak. Itu orang tuanya nungguin di sana. Wah, udah nyampe duluan. Iya makanya, oh alah nungguin di sana ya. Makasih ya bang gitu. Jalan tek. Ternyata akhirnya ketemu tuh. Padahal dari tempat selfie yang ke orang tua tuh udah nggak jauh gitu. Ya Allah. Ternyata emang yang jalanku tuh yang benar, soalnya banyak orang. Terus emang bilang benar. Terus yang orang tua yang kelas berat itu emang jalan tuh emang motong gitu. Soalnya langsung curam-curam jalannya gitu. Oh iya. Bukan yang landai-landai kayak sebelumnya. Enggak landai, lebih curam soalnya kayak kalau aku muter gini nih. Kalau dia langsung set gitu ke bawah. Gitu. Terus yang kedua pas mau turun ke base camp kan tuh tadi ada pos air panas kan. Jadi jalanannya itu jalanan tapi ada air panasnya gitu, air terjun air panas. Iya. Jadi jalanannya itu kan basah sama licin. Ada batu-batuannya juga. Nah, tuh jalannya tuh kecil banget kayak cuman sepetak gini. Ya seginilah ya. Cuma batu-batu kecil Cuman doang. Batu-batuan terus juga licin gitu karena lumut. Dan di jalan itu tuh udah batuannya kecil, licin, samping kita persis udah jurang. Ya jadi Allah, ini serem. kayak ibarat nih tebing. Sebelahnya tuh jurang, udah itu antara Udah itu gitu dan jalannya tali. licin. Dan pengamannya itu tuh cuma tali yang udah goyang. Ya Allah. Dan talinya tuh udah ke arah keluar, jadi kalau pegangan jatuh pasti. Benar. Pegangan ngarah ke bawah itu. Iya, udah ke Iya. bawah gitu, udah miring keluar gitu. Udah terus jalan situ. Kan namanya kan itu jalan kayak apa ya, jarang ada gitu ya air panas terus ada jalanan gitu. Udah tuh ayahku dokumentasiin terus aku nunggu bentar. Berhenti gitu. Tapi emang posisiku tuh agak arah keluar gitu. Agak ke arah jurang gitu. Jurangnya, oh iya. Terus ya aku salah langkah gitu. Aduh. Kepleset di situ. Hampir tuh. Hampir. Hampir. Nah, masih aman. Ya ini masih hadir di sini. Iya, Dia masih hadir di sini, alhamdulillah. Iya, makanya aman. Tapi nggak kerekam. Kalau Sayang kerekam banget. masuk itu Monesia. Aduh, enggak dong, harus hilang dulu itu mah. Enggak, kan kalau jatuh dari tebing juga masuk biasanya. Belum jatuh. Belum jatuh tapi. Ya. Ya, Siapa tahu makanya pengen kan nyoba. Iya, siapa tahu. Tapi ya udah akhirnya langsung berdebat tuh, Allah Akbar masih selamat gitu. Soalnya tebing udah licin, tebing lagi sebelahnya. Dan tebingnya itu tuh bukan tebing yang pendek, tebingnya tinggi. Udah nggak Langsung kelihatan bawah ya? rasanya. Bawahnya udah nggak bawahnya nggak kelihatan soalnya udah nggak kelihatan berkabut lagi. Berkabut Ah, udah. iya. Nah, hilang itu mah kalau gitu. Iya. Terus akhirnya aku hati-hati gitu. Iya, aku itu jalan pelan-pelan takut-takut gitu. Kan namanya air panas ya. Kakiku masuk iya. ke air panas tuh sambil nahan takut tuh, nahan perih kakinya air panas. Soalnya kan suhunya bukan yang suhu hangat-hangat tubuh Iya. gitu, suhunya lumayan panas gitu ngerasanya. Perih Normal banget. lah. Beda. Beda orang. Udah, itu panas banget di situ. Ya akhirnya selamat. Istilahnya, kamu nggak apa-apa? Oh iya nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Sepatu aman tuh sepatu. Ya sepatu aman kan, habis itu hujan sama aja. Oh iya, langsung Sebelah dingin lagi ya. Yang basah kan sebelah kiri, seingatku kiri. Habis itu kan karena kakiku basah takutnya kena jamuran gitu, pakein diganti kaos kakinya terus dikasih plastik gitu kan supaya nggak masuk Yeah. ke kaki. Ya habis itu selang berapa menit hujan, jadi dua-duanya basah, udah sama aja. Ya gitu. Allah. Ya udah, terus akhirnya kalau misal ditanyain mau lewat Pangrango lewat Cibodas lagi agak takut, trauma dikit sih itu kalau lewat situ. Ngeri ya. Justru kalau Egi kan malah kebalikannya aku. Kalau misalnya aku kan Seneng mendingan lewat Cibodas lagi aja. Iya, betul. Kalau ini malah kebalikannya. Nggak pengen. Kalau lewat Putri juga sebenarnya nggak yang pengen mau banget, soalnya Iya. curam banget gitu, tinggi. Tapi ya karena air panas tuh jadi trauma dikit gitu. Ya besok lewat Salabintana bisa lah. Kelas jalan. Tolong Pak Muli nonton video ini. Oh iya, ada nggak sih ilmu apa ya bahasanya? Ilmu padi yang bisa kalian itu bagi ke penonton-penonton. Ilmu padi nih. Ilmu padi. Ilmu padi. Ilmu padi berarti merendah nih. Iya. Waduh. Ya kalau soalnya kita di gunung nih kan, gunung kan bukan rumah kita. Iya. Iya. Dan banyak di gunung itu kan hal-hal yang di luar dari Nurul gitu kan. Iya, di luar Dolar Nurul. Nur dan Fikri. Ya gitu. Jadi ya kita di gunung tuh harus bisa jaga sikap sebenarnya sih. Kayak kita tuh nggak boleh berkata kasar, mau berperilaku tuh yang baik-baik aja. Nah gunung tuh juga vibes-nya harus yang positif, mikirnya harus yang positif. Kalau misalnya kita mikir udah yang jelek-jelek nih, tuh yang jelek-jelek malah beneran kejadian Bisa aja. gitu. Bisa kejadian ya. Malah kejadian beneran gitu. Ya kalau sebenarnya dari aku sih buat naik gunung ilmu padinya simpel aja. Jangan pernah ngeremehin gunung apapun itu. Soalnya kejutan di atas itu bisa macem-macem.
nggak tahu hujan, nggak tahu badai, nggak tahu tiba-tiba diserang sama Bagas. Pernah ada pengalaman? Nggak, alhamdulillah. Ya jadi intinya jangan pernah ngeremehin, persiapan juga harus mateng. Jadi fisik juga penting kalau pengen naik ke gunung lah. Mungkin itu aja sih. Itu aja. Ya, Ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Apa ya? kayak guru kalian. Oke. Ini kalau nggak ada yang bertanya saya nanya nih. boleh. Nggak tanya balik. Jadi Pak Muli udah ngajak belum? Serius? Oh iya, jadi terakhir kali tuh dari Pak Muli yang awalnya emang ngebentuk Kepiting Rimba ya. Ya. Ngebentuk Kepiting Rimba sih. Ya gitulah. Jadi co-founder. Iya. Itu udah sempet ngajakin ke Gunung Salak juga tuh. Belum dapat infonya ya? Belum diajakin. Yang diajakin tuh baru justru kita Iya, nih, kita baru berdua. kita berdua. Gak apa. Bagus buat Mau? pendakian pertama. Mau ikut? Kita tektok. Lu aja, gua mah nginep aja. Gue pengen tektok. Pengen nyoba. TikTok main aja Gunung Pangrango dulu. Ayo. Jauh treknya, mendingan Salak. Tapi kan bisa cepet. Ditantang sama Pak Muli. Serius. Ya nggak Ditantang apa-apa sama Pak sih. Muli. Mau? Ya, Ya kita bicarakan nanti lah ya. Pak Muli, yang penting ada idenya kawan Mbak. Apanya? Ya itu, Itu. Sarangnya. Iya. ada kasih sayang yang siap nungguin saya kalau kenapa-napa. Ya. Cukup lah ya. Ya, Obrolan cukup kita udah lah. banyak banget. Udah banyak banget ilmu yang bisa diambil. Baiklah. Sekian dari kami ya. Mohon maaf bila banyak salah kata ataupun salah tentang hal-hal yang dibahas gitu. Kurang mengenakan. Ya, dari aku sama Egi as a narasumber, Yes. makasih aja. Ya, makasih. Terima kasih udah ngundang Ya, kita. makasih juga ya atas waktunya. Terima kasih. Udah nyempetin sibuk-sibuk SMA. Ya, jadi teman-teman juga jangan lupa lah ya nonton video ini. Maksudnya nonton video yang Iya, lainnya maksudnya juga. nonton video yang lain juga. Karena kalau kalian ngeliat ini juga pas lagi nonton video Iya, ini. pasti. Jangan lupa di like, share, subscribe juga. Ya, Eh. itu aja dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nufikas, Nufikas, temani kita